Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar. Kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Guys, saya doakan semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Sehat-sehat waras rosa, amin. Oke cuy, hari ini guys Sam akan berbagi salah satu kisah di mana pekerja migran ini berbagi satu kisah supaya kalian itu berhati-hati dan semangat. Kalau disuruh ngaku oleh majikan, jangan mau kalau misalkan itu nyerempet kepada kesusahan kalian sendiri. Oke, kayak Sam, kenalkan, nama saya Dania. Oke, halo Dania. Si Dania ini cuy bercerita kepada kita bahwa dia ini menjaga nenek. Menjaga nenek 2 orang saja di rumah cuy. Nah, setiap libur si Dania ini memang jarang dikasih libur cuy. Si Dania ini libur bisa dibilang 1 bulan 2 kali ya cuy. Nah, si Dania ini menjaga neneknya ini sangat sayang sekali. Nenek saya itu kayak Tizam, jalannya sudah pelan-pelan. Memang usianya itu ya udah menua ya guys ya. Nah, tapi saya itu sangat merawat dan menjaga nenek saya itu dengan baik sekali. Nah, singkat cerita, majikannya juga so far baik cuy sama si Dania ini. Nah, tibanya saat itu si majikannya tuh ngomong, "Dania, hari ini kamu libur ya, boleh saya yang menjaga nenek." Oke, ya karena Mbak Dania juga pengen kan ketemu sama teman-temannya. Akhirnya si Mbak Dania ini libur lah cuy. Libur ya, have fun. Tibanya di jam 5 sore si Mbak Dania ini ditelepon. Ya kan, telepon, Dania kamu pulang sekarang ya, nenek di rumah sakit. Loh, kaget dong, orang tadi baik-baik aja, kenapa harus di rumah sakit? Akhirnya karena dia ini cinta sama neneknya, akhirnya pulanglah tuh. Besti, saya pulang dulu ya, nenek saya masuk rumah sakit. Pikir Mbak Dania ya biasa aja gitu neneknya ya cuy ya, mungkin ada apa keluhan. Akhirnya si Mbak Dania ini ucluk pulanglah tuh ya kan. Sampai pulang dia ngomong sama dadanya, "Ini gimana Dai, saya kemana?" "Oh Dania, kamu bereskan bajunya si nenek ini, bawa karena nenek harus opnam, harus dirawat." Ya kan, dikasih tahu rumah sakitnya. Akhirnya si Mbak Dania ini pergilah tuh ke rumah sakit ya kan, di jam-jam besuk ya cuy ya, jam segitu. Akhirnya setelah ketemu sama neneknya, loh ini gimana ceritanya si nenek ini bisa babak belur ini badannya cuy ya. Nah, akhirnya si Mbak Dania ini ya sudahlah, mungkin majikannya belum bisa cerita sama si Mbak Dania ini. Akhirnya apa cuy? Akhirnya si Mbak Dania ini jadwal kunjungannya selesai ya kan, pulang lagi ke rumahnya. Di rumahnya itu sudah ada majikannya duduk di situ. Ngomonglah tuh sama Mbak Dania, nanti kalau misalkan itu kamu rawat ya si neneknya ini, kamu boleh deh beres-beresin ini setiap jam besuk kamu lihat si nenek itu ya kan. Akhirnya berlalu 2 minggu si neneknya ini gak sadar cuy dari rumah sakit. Si Mbak Dania ini curiga, kenapa sih kok majikan gak ngasih tahu kenapanya ya kan. Akhirnya Mbak Dania ini kepo ya kan. Akhirnya apa cuy? Akhirnya karena kondisi si neneknya semakin kritis dan memburuk, si majikannya itu ngomong lagi sama Mbak Dania, Dania, nanti kalau misalkan ada polisi atau dokter menanyakan kenapa nenek bisa seperti ini, kamu jawab aja nenek jatuh di kamar mandi. Ya kan, dari situ Kaisam saya mencurigai ada yang tidak beres dengan semua ini ya kan. Akhirnya Kaisam, saya ini cuma berbagi sama teman-teman kita supaya jangan pernah mengakui apa yang disuruh majikan kalau misalkan kalian tidak ada di TKP langsung. Itu pesan Mbak Dania cuy. Akhirnya Mbak Dania ini ngomong, "Maaf Nyonya, saya nggak bisa untuk mengatakan seperti itu." Lah ya kamu nurut aja lah, udah ngomong aja kalau dokter menanyakan si nenek ini dikarenakan jatuh di kamar mandi. Jadi menurut pengakuan si majikannya cuy, si nenek ini lagi ke kamar mandi cuy. Saat ke kamar mandi terpeleset cuy. Saat terpeleset nenek ini langsung gak sadar, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sekali lagi Mbak Dania ini tidak menyaksikan langsung dan di rumah itu tidak ada CCTV ya kan. Daripada saya resiko untuk mengakui apa yang tidak saya lihat kayak Disam, jadi saya ngomong, saya tolak aja, nggak apa-apa walaupun konsekuensinya saat itu saya harus di termination. Keren Mbak Dania ini, keren nih ya kan, bagus, pintar. Nah buat teman-teman kayak Sam, jangan nurut aja, kalian suruh ngaku ini ya kalian ngaku aja ya kan. Resikonya cuy kalau kita ngaku, tibanya si nenek ini
bermasalah, kita pun ikut andil. Daripada kita jawab polisi atau dokter kelagapan karena kita harus merangkai kalimat untuk berbohong, lebih baik tolak sedari awal. Si Mbak Dania ini saya nggak mau ngomong kayak gitu, saya takut. Karena apa? Karena saya tidak melihat kejadiannya langsung kenapa si nenek ini bisa jatuh. Karena nenek ini semakin parah cuy keadaannya di di rumah sakit. Mungkin pihak rumah sakit juga mencurigai kenapa gitu ya cuy ya. Ya kan? Akhirnya apa? Saat Mbak Dania ini menolak, benar aja cuy. Ya kan? Ada pemeriksaan di situ. Ya Mbak Dania ya dengan santai, saya nggak tahu, saya nggak ada di TKP kejadian, saya posisinya libur, saya ditelepon jam 5 sore dan saya harus pulang. Melihat kondisi nenek seperti ini ya tugas saya hanya membantu dia, selebihnya saya tidak tahu kejadiannya seperti apa. Nih, Anda aja pekerja migran ini bisa seberani ini ya cuy. Kira-kira kalian tipikal orang yang berani atau enggak? Aduh Kak Isam, saya tuh kalau ngelihat matanya majikan saya aja udah takut Kak Isam, dipelototin gitu kan. Terus gimana Kak Isam? Ya tolak kalau misalkan kalian memang tidak ada di TKP, ya kan? Kalau misalkan kejadiannya memang benar nih, tibanya nih ya, nenek kalian ini nggak sadar di depan kalian, ya kan? Kalau kalian tahu nih keadaannya nggak sadar, ya kan? Yang harus kalian lakukan adalah ambil handphone dulu, cekrek, kasih tahu ke majikan, majikan ini kenapa nenek saya ini nggak bisa sadar, ya kan? Belum ada sidik jari kamu di sana. Ya kan, TKP cek biar dilihat CCTV-nya, biar kita nggak disalahkan. Kaisam, kalau misalkan nenek kita pingsan di rumah terus cuma ada kita, apakah kita mungkin di sel prodeo? Ya enggak ya cuy, tapi investigasi polisi itu pasti ada. Kenapa? Penyebabnya ini kenapa? Apalagi sampai meninggoy ya cuy ya. Ya kan, penyebabnya ini apa? Ya kan, pasti akan dicek dulu. Dan buat kalian nggak usah takut, selama kalian tidak meracuni, tidak melakukan kejahatan, ya aman-aman aja. Walaupun kalian harus diinterogasi polisi ya cuy ya, aman aja. Oke, tiru ya cuy. Contoh nih Mbak Dania ini untuk menghadapi pengakuan yang harus diakui dia tidak melakukannya. Seperti halnya kita mencurai, kita dipaksa untuk mengaku, ya jangan mau ya, nggak apa-apa walaupun kita harus determination. Oke? Bayangkan kalau misalkan ini penjebakan untuk kita, mau apa? Mbak Dania ini mungkin aja kamu ngaku aja ya kalau misalkan nenek jatuh di rumah di kamar mandi. Kalau nih tibanya nih ya Mbak Dania ini ngaku, iya itu tibanya jatuh di kamar mandi, terus pasti polisi tuh akan mengejar jam berapa jatuhnya. Dicocokkan nih antara keterangan Mbak Dania dengan majikannya, match nggak? Ada yang berbohong nggak? Siapa yang berbohong? Jangan melampaui batasmu untuk mengambil kasus yang sebenarnya kamu bisa menghindar dengan menolak. Saya tidak mau majikan. Good. Oke, buat teman-teman Kaisam juga yang masih bingung, barangkali yang tanda tangannya nih majikannya meninggoy. Nah Kaisam, gimana kalau yang tanda tangan majikan kita ini meninggal? Apakah kita langsung keluar 14 hari atau gimana? Oke, saat kontrak kamu yang tanda tangan adalah majikan yang meninggal, berarti terhitungnya gini ya cuy. Kalau majikan kalian ini meninggal di tanggal 1, berarti langsung dihitung tuh 14 hari ke depannya, kamu itu masa 14 hari ke depannya. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu adalah masa visa terakhir kamu tanggal 15. Itu langsung dihitung kalau yang tanda tangan itu nenek yang kamu jaga yang meninggal. Nah, tapi kalau misalkan yang tanda tangan adalah dadai kalian, ibu dari nenek yang kalian jaga ini yang meninggal, ada dua kemungkinan. Si majikan kamu ini masih menggunakan kamu, nggak ada batas 14 hari ya cuy. Visa kamu tetap mengikuti masa visa terakhir finish. Nah, cuma permasalahannya si dadai kamu ini masih butuh tenaga kamu nggak? Dan kamu masih mau nggak kerja dengan dia? Kalau misalkan masih mau, kalian cuma mengganti job di kontrak kerja saja dengan majikan yang sama ya cuy. Tapi kalau misalkan majikan kamu sudah nggak mau nih, Cece, ini kan nenek udah nggak ada, kamu boleh deh cari majikan lain. Itu berarti difinishkan ya cuy. Boleh kamu cari majikan dan tunggu visa di Hong Kong dengan syarat difinishkan saat orang yang kita jaga ini meninggal, imigrasi meminta surat kematian dari majikan. Ya, maka dari itu nih, berbuat baiklah sama majikan supaya kalian itu tidak dipersulit saat nenek yang kalian jaga ini meninggal. Paham ya dari sini ya cuy? Ya oke, mungkin buat kita informasi Kaisam bagi ini semoga bermanfaat untuk kita. Tetap hati-hati, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin.
Yampuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.